Maka kehancuran satu negeri itu disebabkan oleh siapa? Oleh pula pemimpin itu sendiri. Rakyatnya sengsara. Oleh siapa? Siapa penyebabnya? Kerakusan para pemimpin. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun? Salah satu penyebab kehancuran satu kaum adalah disebabkan karena angkuhnya pemimpin. Salah satu kehancuran satu kaum adalah disebabkan kemegah-megahannya para pemimpin, pejabat, orang-orang besar. Saleh dan salihah, dan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang telah yang telah mendahului ataupun yang masih hidup. Yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh, insyaallah husnul khatimah. Dan kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah anugerahkan anak-anak yang selalu mendoakan, dan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini seperti dalam flyer yang dituliskan oleh ketua kita, judul kita subuh ini Islam dan Kedaulatan. Artinya ada persoalan tentang kenegaraan. Bagaimana Islam memandang negara itu sendiri. Di dalam satu kitab judulnya Al-Muqaddimah, karangan Ibnu Khaldun. Yang kedua ada kitab namanya Ahkamus Sultan, karangan Al-Mawardi. Dua kitab ini berbicara tentang bagaimana tata negara yang memang Islam berbicara tentang itu. Kalau kita berbicara tentang Ibnu Khaldun, kita berbicara seorang pakar sosiologi. Kalau bahasa sederhananya bapak sosial. Jadi kalau orang bilang bapak sosial itu adalah Karl Marx, itu salah. Kalau bahasa lainnya Comte, Agus Comte namanya. Kalau dikenal sebagai bapak sosial itu salah, bukan. Tapi lebih tepatnya bapak sosial itu adalah Ibnu Khaldun. Di dalam Al-Quran ada satu doa yang ini menjadi doa. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, Rabbi ja'al hadha baladan aminah warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbi ij'al hadha baladan aminah. Ya Allah, jadikan kota ini, negara ini, negara yang aminan, negara yang aman. Ini jangan dikaitkan dulu langsung dengan negara Republik Indonesia. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini kaitan dalam doa untuk keluarga. Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Jadikan negara ini negara yang aman, mutmainnah, damai, tenang. Di dalam doa yang lain, bahkan kita dituntutkan menjadi negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana kita dituntut berdoa semoga negara itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada persyaratan sebelum menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, damai, thayyibah, baik, rabbun ghafur, mendapatkan ampunan dari Allah. Ini bersyarat. Adakah syarat terpenting untuk mendapatkan itu? Ada. Kata Allah dalam Al-Quran, kita kaitkan dengan ayat lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard. Kalau mereka
satu kampung itu, satu negeri itu. Amanu. Pertama. Yang kedua, wattaqau. Bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami buka pintu keberkahan bagi mereka dari langit dan dari bumi. Sekarang kita lihat ayat yang lain. Apa yang Allah berikan kepada manusia? Kata Allah, aku ciptakan langit dan bumi. Aku ciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian nikmati, untuk kalian manfaatkan, kata Allah. Semua. Apa yang tidak Allah kasih? Laut ada, sungai sama, laut sama. Bumi yang untuk kalian tanam. Kalau di laut Anda bisa ambil maka apa? Ikan semua segala macam, bukan kaplingan. Tapi bisa ada ikan, ada banyak semua. Yang di daratan banyak apa? Itu tertulis dalam Al-Quran. Semua yang di muka bumi ini. Yang Allah ciptakan untuk manusia, silahkan ambil. Tapi ada tapinya. Ada batasan. Apa batasan itu? Yang pertama batasan itu, yang ada dalam diri kita. Jangan rakus. Jangan rakus. Itu yang pertama. Kenapa kok jangan rakus? Karena kalau rakus, ini penyakit manusia terdahulu. Berkelahi antara satu dengan yang lain, karena tidak ada kepuasan. Rakus. Maka kata Nabi dalam hadisnya, al-hirsu asyaddu minat tama. Keserakahan itu lebih parah daripada tamak itu sendiri. Dia ada tamak. Ada tamak, ada hirsun. Tamak itu berbahaya. Tapi hirsun asyaddu minat tama. Hirsun, keserakahan itu jauh lebih berbahaya daripada ketamaan itu sendiri. Satu. Yang kedua, apakah Allah menciptakan bumi ini seisinya, contoh kelapa, sawit dan lain sebagainya, hanya untuk satu orang? Tidak. Hanya untuk satu kelompok? Tidak. Allah tidak ciptakan itu untuk satu kelompok. Allah tidak ciptakan itu untuk satu orang. Tidak. Semua Allah ciptakan ini, ambillah, bahasa sederhananya, ambillah, kelola dengan baik, maka inilah yang bisa memberikan kesejahteraan kepada kalian dengan pengelolaan yang baik. Nah, ini poin pentingnya. Pertanyaannya adalah, yang banyak ini siapa yang kelola? Kalau dikembalikan kepada satu orang, bisa nggak oleh manusia itu dikelola? Oh, manusia ini bakal menjadi raja, rakus. Yang terjadi apa? Otoriter. Maka dikembalikanlah kepada mana? Diatur oleh negara. Semua kekayaan itu diatur oleh negara. Inilah bahasanya yang diperdebatkan oleh antara konvensional dengan Islam. Kata orang konvensional, sumber daya alam itu terbatas. Kata Islam, sumber daya alam itu tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Yang terbatas itu apa? Yang terbatas itu apa? Manusia itu sendiri. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita tak bisa makan nasi, berarti makan apa kita? Makan apa? Jagung. Kalau kita tak bisa makan jagung, orang tua zaman dulu saya masih ingat betul. Waktu saya masih kecil, diajaknya, Wan, yuk bantu ibu, bantu nenek. Apa nek? Ambil sagu. Jadi kita masih bisa makan sagu, belum makan nasi. Kalau sagu habis, sekarang sulit mencari sagu. Makan nasi, beras. Beras banyak macam. Tak bisa makan beras, sampai saya ke Turki. Di Turki makan beras pun, makan nasi pun tidak. Di Turki itu kami tak makan nasi, Pak, sebagian tempat. Berapa hari itu kami tidak makan nasi itu? Tidak ketemu nasi. Tapi yang kita makan apa? Roti. Pakai telur. Telur didadar, makan pakai roti. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Manusia bisa makan apa saja. Tapi manusia harus membatasi kebutuhan dia.
Ketika manusia tidak membatasi kebutuhan dia, ketika manusia tidak membatasi nafsu dia, ya semua ingin mereka lahap, semua ingin mereka ambil. Inilah yang disebut menjadi pendorong kehausan, kerakusan dan keserakahan tadi. Kalau bahasa mereka, orang-orang barat itu, kebutuhan itu terbatas. Sumber daya alam terbatas. Dan sumber daya manusia juga terbatas. Sumber daya manusia tidak terbatas, sumber daya alam tidak terbatas. Manusia bisa menghidupkan diri mereka dari berbagai macam cara. Ini salah satu menolak gaya berpikirnya kaum liberal. Perbedaan antara orang Islam dengan orang Barat. Mereka bilang bahwa sumber daya alam, sumber daya manusia terbatas. Kalau Islam mengatakan sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak terbatas. Kenapa demikian? Setinggi-tingginya teknologi, otak manusia lebih cerdas. Ketika manusia itu pasti lebih unggul daripada alat itu sendiri. Tidak mungkin tidak. Alat kalau rusak, butuh manusia untuk memperbaiki. Sekarang ada alat yang canggih untuk memperbaiki alat itu sendiri. Jadi manusia nggak butuh lagi, tapi tetap membuat alat tersebut adalah manusia. Jadi secanggih-canggihnya alat, tetap manusia lebih canggih. Artinya sumber daya manusia tidak akan pernah terbatas. Selagi manusia masih hidup, tidak akan ada terbatasnya. Tapi sumber daya alam bagaimana? Yang menjadi kebutuhan manusia tidak akan terbatas. Tidak ada minyak, banyak yang lain. Saudi Arabia. Kalau mereka sudah habis salah satu cara mereka untuk mengatasi persoalan minyak, mereka buat pariwisata. Pariwisata sekarang salah satu alasan mereka buat adalah untuk mengganti minyak yang kelak bakal habis, kata mereka. Artinya apa? Sumber pendapatan mereka kelola yang bisa mereka kelola selain daripada minyak. Artinya manusia berpikir kreatif, muncul apa? Muncul pariwisata. Inilah yang ingin kita sampaikan. Betapa Islam itu memberikan sesuatu kepada manusia. Betapa Allah menciptakan sesuatu kepada manusia itu dengan segala hal tanpa ada batasan, tergantung manusia itu berpikir atau tidak. Persoalannya, dalam kondisi yang seperti ini, siapa yang membuat manusia itu hancur? Siapa yang membuat manusia itu rusak? Yang membuat manusia rusak, yang membuat manusia hancur adalah diri manusia itu sendiri. Inilah yang disebabkan oleh kerakusan dan keserakahan yang mengantarkan kehancuran bagi manusia itu sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran yang terjadi pada diri manusia itu disebabkan ulah manusia itu sendiri. Ini poin penting. Maka kehancuran satu negeri itu disebabkan oleh siapa? Oleh pula pemimpin itu sendiri. Rakyatnya sengsara. Oleh siapa? Siapa penyebabnya? Kerakusan para pemimpin. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun? Salah satu penyebab kehancuran satu kaum adalah disebabkan karena angkuhnya pemimpin. Salah satu kehancuran satu kaum adalah disebabkan kemegah-megahannya para pemimpin, pejabat, orang-orang besar. Ini penyebab apa? Kehancuran satu negeri. Kalau bahasanya Umar bin Khattab itu, negara kalau sudah terus-terusan ngambil pajak dari rakyat, itu tandanya negara tersebut mau hancur. Itu bahasanya. Bahasa daripada Umar bin Khattab. Kemarin Bapak Ibu dalam Rakornas Majelis Ulama Indonesia, salah satu tema yang diusung itu adalah oleh Majelis Ulama Indonesia itu, Majelis Ulama Indonesia ingin memprioritaskan fatwa tentang persoalan-persoalan kontemporer yang ada di negara Republik Indonesia. Salah satu di antaranya ingin mengeluarkan fatwa haram mengambil pajak dari rakyat miskin. Ini kira-kira setuju nggak Bapak Ibu nih? Setuju ya?
Semua orang komentar di bawah itu ketika ada usung tema tersebut, apa kata mereka? Itu yang harus dilakukan oleh majelis ulama sekarang. Artinya apa? Dari hal tersebut Bapak Ibu, kita melihat bahwa majelis ulama Indonesia hari ini mencoba untuk turun gunung mengatasi persoalan yang kontemporer yang hari ini itu persoalan timbul di negara ini. Artinya apa? Majelis ulama, orang yang mengerti agama tidak lagi bisa dipisahkan daripada agama, tidak bisa lagi dipisahkan daripada kenegaraan. Tidak bisa, Pak. Salah satu tujuan kaum-kaum orientalis itu, orang-orang sekuler itu, bagaimana caranya memisahkan agama dari negara itu sendiri. Kalau kita rujuk kepada konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, apa yang mencakup daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tersebut? Satu, rakyatnya makmur, sejahtera. Sekarang pertanyaannya, bagaimana rakyatnya sejahtera? Tolak ukur sejahtera itu apa? Kalau dalam tolak ukur kaum liberal, sejahtera itu materi. Betul ya Bapak Ibu ya? Tolak ukur sejahtera itu adalah materi. Pertanyaannya pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kita ambil pada masyarakat Madani, Madinah pada masanya. Dalam piagam Madinah, sejahtera itu tolak ukurnya apa? Materi kah? Atau berimankah? Kalau kita rujuk kepada ayatnya Allah, la fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Keberkahan satu negeri itu bisa didapat kalau mereka beriman kepada Allah. Artinya tolak ukurnya bukan materi. Banyak orang kaya tapi tidak nyaman. Banyak orang miskin tapi bisa hidup bahagia. Penyebabnya adalah iman. Maka tidak bisa dipisahkan antara negara dengan agama, tidak bisa dipisahkan. Ini poin penting. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka doanya Rabbi ja'al hadza baladan amina. Kalau kita berdoa, ya Allah berikan kami negara yang aman. Pertanyaannya aman, mutmainnah, damai seperti apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gimana karakteristiknya? Satu, kesejahteraan masyarakatnya, bukan kesejahteraan pemimpin. Maka Bapak Ibu pada masa dahulu, pada masa dinasti Abbasiyah, dalam masa Harun ar-Rasyid itu, siapa yang tidak merasakan kebahagiaan ketika itu? Hanya di akhir kepemimpinan semua merasakan bahagia. Kenapa? Harun ar-Rasyid, jangan sampai ada masyarakatku yang bersedih atas ketidakpunyaan mereka. Apa yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid? Satu ketika Harun ar-Rasyid menyamar menjadi manusia biasa. Keluar Pak dari kampung halaman Basrahnya itu, keluar untuk mencari tahu keadaan rakyatnya. Sampai ke satu daerah. Daerah ini disebut dengan Kampung Dermawan. Sampai satu daerah. Sampai di situ, sebelum sampai di situ ada cerita untuk Kampung Dermawan ini. Kampung Dermawan ini, siapapun yang datang musafir di kampung ini, siapapun yang datang, dikasih makan, dikasih duit, dikasih tempat tinggal untuk tinggal di situ, gratis. Setiap orang yang datang ke kampung ini merasa bahagia. Apa bahagianya? Orang semua rajin bersedekah. Satu kampung itu ketaatannya religius lah, tingkat religiusitasnya tinggi. Satu ketika ada seorang pemuda yang memanfaatkan kedermawanan itu untuk mengambil keuntungan dari kampung tersebut. Pemuda ini jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dari kampung tersebut, menyamar menjadi seorang pengemis. Padahal pemuda ini punya rumah, punya kendaraan, tapi mengemis. Dia mengemis, pura-pura mengemis, pura-pura menjadi orang miskin. Pergilah dia ke kampung ini Pak. Ketika sampai di kampung itu, dia mengemis Pak. Banyak dia dapat Pak, makanan, minuman, dan kemudian emas dibawa pulang Pak. Hari ini apa dia kata? Kalau begini saya bisa kaya nih. Dimanfaatkan pada hari kedua, ketiga, keempat, sama seperti itu. Dia mengemis Pak, pura-pura miskin. Satu ketika dia, pemuda tersebut, pengemis ini, balik. Tak sengaja oleh orang kampung Dermawan ini, salah satu di antara orang kampung Dermawan ini, ada yang melihat, karena dia mengembala, melihat pemuda ini balik keluar dari kampung Dermawan,
Ketika sampai di tempat dan dia masuk ke dalam rumah, rumah itu megah, cantik Pak. Dilihat oleh pemuda yang pengembara tadi. Setelah dilihat oleh pengembara tadi, kok rumah ini bagus? Bukankah itu pemuda itu adalah pengemis? Ketika balik, keluar lagi pemuda tadi, berubah pakaian dari seorang pengemis yang tadi masuk ke dalam rumah, keluar rumah pakai pakaian, mohon maaf, pakaian terhormat. Yang pakaian itu tidak mungkin, tidak murah lah. Pakaiannya terhormat. Sebab seorang yang berada. Kaget pemuda tersebut. Dicari tahu. Ternyata rumah tersebut rumah dia. Ternyata tempat tersebut adalah tempat dia punya kendaraan. Megah, dia orang kaya. Orang kaya Pak. Ternyata pemuda tersebut pura-pura miskin hanya untuk menambil keuntungan dari kampung dermawan tersebut. Oleh pemuda ini disampaikan Pak. Di satu kampung itu disampaikan. Satu ketika Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Harun Ar-Rasyid keluar dari rumahnya, menyamar jadi manusia biasa. Sampai menjadi manusia biasa, dia datang ke satu kampung yang disebut Dermawan itu. Ketika sampai di situ, Harun Ar-Rasyid dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Tidak ada yang mengenal Pak. Karena waktu itu tidak ada HP untuk mengetahui wajah para pemimpin, itu tidak tahu Pak. Wajar kalau Umar bin Khattab pergi ke perbatasan Madinah, orang tidak kenal kalau dia Amirul Mukminin. Enggak tahu Pak. Karena waktu itu tidak ada HP. Orang tidak tahu siapa pemimpinnya Pak. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ketika Harun Ar-Rasyid diberikan makanan, diberikan minuman, tempat tinggal, bahagia Pak. Bahagia hati. Kemudian Harun Ar-Rasyid bilang kepada orang pemuka tokoh kampung tersebut, tadi sebelum saya singgah ke sini, kata, saya singgah ke satu kampung. Di kampung itu saya singgah di dekat satu rumah. Kebetulan saya jatuh di situ, kelaparan di situ. Saya datang ke rumah tersebut, saya ketok pintu. Ternyata rumah ini adalah rumah pengemis yang pura-pura miskin tadi. Yang pura-pura miskin tadi. Sampai di situ, apa kata Harun Ar-Rasyid? Dia minta bantuan, minta makan, paling tidak dikasih minum, hanya untuk menghilangkan dahaga. Tidak dikasih. Apa kata pengemis tadi? Badan kau sehat, kau minta-minta, tidak ada tempat bagimu. Diusir Pak. Harun Ar-Rasyid ini diusir. Dia nggak tahu kalau ini adalah pemimpin. Kalau tahu kira-kira dia apa itu? Ini poin penting Pak. Singkat cerita, diceritakanlah, disampaikan apa kata masyarakat yang di kampung Dermawan tadi. Oh, itu dia orang yang selama ini melakukan pura-pura miskin dan mengemis di tempat kami, katanya. Dikerjain Pak sama siapa? Harun Ar-Rasyid. Dipanggil sama Harun Ar-Rasyid. Semua satu kampung itu, orang-orang masyarakat itu diberi emas sama Harun Ar-Rasyid. Kampung Dermawan tadi. Sebenarnya nggak butuh mereka, tapi untuk mengelabui pemuda ini. Akhirnya dipanggil Pak ke kerajaan. Apa yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid? Dihukum Pak. Orang-orang yang pura-pura mengemis tadi, yang pura-pura menjadi pengemis, dihukum. Artinya Harun Ar-Rasyid sebagai seorang pemimpin, dia harus tahu bagaimana kondisi masyarakatnya dan keadaannya. Dan ini pemain yang diharapkan Pak. Ketika Umar bin Khattab keluar dari rumah, tidak ada yang tahu Umar bin Khattab keluar dari jam 11 malam Pak, sampai jam 3 subuh. Tidak ada yang tahu. Ketika sampai ke rumah satu rumah, ada seorang anak yang sedang menyiapkan susu untuk jualan besoknya. Kata anaknya, ibu, susu kita sudah nggak cukup ini. Persiapan kita, perbekalan kita untuk jualan besok, susu onta kita berkurang. Entah onta, entah keledai gitu. Keledai berkurang dari sebelumnya. Kata ibunya, gini aja lah nak, campurkan aja lah dengan air. Kan tidak ada yang lihat. Dijawab sama anaknya, bukankah Amirul Mukminin sudah mengeluarkan edaran tidak ada yang boleh menjual susu palsu? Kata ibunya, tidak ada yang hidup di malam hari ini Mak. Nah, tidak ada yang tahu kalau kita mencampurkan itu. Sementara ketika itu Umar bin Khattab sedang nguping di dekat rumah mereka. Sedang nguping Umar bin Khattab di dekat rumah mereka. Tapi Umar bin Khattab tidak berkomentar. Apa kata anak tadi? Wallahi, tidak akan pernah aku campurkan Bu. Biarlah. Tapi kan manusia tidak lihat Pak, tapi Allah lihat, kata dia. Kata anak yang tadi Pak. Bayangkan Umar bin Khattab jam 11 malam
ke atas, masih keliling lihat masyarakatnya. Sampai ke perbatasan, nggak ada yang kenal Pak Amirul Mukminin. Pakai pakaian biasa menyamar untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Bukan mohon maaf keliling itu pakai kamera, bukan. Kalau keliling pakai kamera itu jelas pencitraan Pak. Ustaz, udah saatnya memang pemimpin kita pakai kamera kemana-mana. Sebenarnya bukan saatnya Pak. Dulu nggak ada pakai begitu. Nah kita kembalikan Pak. Artinya apa? Persoalan kenegaraan ini, persoalan kenegaraan memang harus diatasi oleh seorang imamah, kepemimpinan. Kalau tidak ada kepemimpinan yang baik, maka negara ini hancur. Syarat yang ketiga, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita harus punya kepemimpinan yang baik yang berdasarkan kepada keimanan. Kalau kita punya pemimpin yang beriman seperti Harun ar-Rasyid, kita punya pemimpin yang baik seperti Umar bin Khattab, kira-kira mungkin tidak yang disebut dengan kecurangan, mungkin tidak nepotisme, mungkin tidak korupsi itu ada. Mungkin, tapi mungkin hanya segelintir manusia. Kenapa? Karena ada ketegasan, karena ada kekuatan, karena ada keberanian, karena ada iman. Yang lebih tepatnya adalah amanu wattaqau, masyarakat beriman, masyarakat bertakwa. La fatahna alaih, betul-betul kami buka bagi mereka keberkahan. Itu kata Allah. Itu yang ketiga. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah iman. Tapi kan Ustaz, itu dalam agama memang harus begitu. Apakah Nabi Muhammad tidak mengerti tata negara? Kalau Nabi Muhammad tidak mengerti tata negara, mengapa dia diangkat menjadi pemimpin? Pada masa itu kan ruang lingkupnya kecil Ustaz, hanya Madinah saja. Pada saat itu, untuk memulai itu saja begitu berat karena musuhnya kiri dan kanan. Bahkan ketika itu musuhnya lebih dahsyat. Jadi jangan kira manusia sekarang lebih berat menghadapi daripada Nabi Muhammad. Tidak, lebih berat memulai daripada mengakhiri Pak. Sekarang ini manusia cuma tinggal nikmati aja, tinggal menikmati. Pada masa Nabi tidak punya kekuasaan, tidak punya ekonomi. Tapi apa yang dibangun oleh Nabi? Nabi sampai di Madinah, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Nabi, Nabi buat mereka betul-betul beriman kepada Allah. Nabi satukan mereka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berikan kepada mereka kekuatan untuk membangun kekuatan ekonomi. Bagaimana caranya? Berdagang Pak, tijarah. Selain daripada tijarah, apa yang dilakukan? Mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, memanfaatkan sumber daya alam. Nah sekarang pertanyaan kita adalah, negara Republik Indonesia ini sumber daya alamnya bagaimana? Banyak Pak, melimpah ruah. Siapa yang mengelola? Kalau Freeport siapa yang kelola? Nikel siapa yang kelola? Semua ini dikembalikan Pak, dikembalikan. Ustaz, itu kan ada masa, pada masa dahulu penjajahan ABC dan itu bagian belakang Pak. Sekarang yang penting bagi seorang pemimpin hari ini adalah ketika seorang pemimpin bisa menyatukan umatnya dalam frame, dalam kacamata agama baik. Itu yang kemudian yang harus kita tolak, menjadi tolak ukur kita. Pemimpin yang beriman, pemimpin yang mengerti agama mesti tidak akan mungkin membuat rakyatnya sejahtera. Itu tidak mungkin Pak, tidak akan mungkin. Apalagi harus menggadaikan negara, itu tidak mungkin Pak, sangat tidak mungkin sekali. Kenapa? Karena dia bagian daripada itu. Pernahkah ini terjadi? Pernah Pak, pada masa dahulu. Kita ambil contoh, ketika revolusi Arab ini mohon maaf Pak, mohon maaf kita, negara-negara Arab dulu menggadaikan negara mereka demi kepentingan kelompok. Pertanyaannya ketika itu bagaimana model kepemimpinan mereka? Mereka kerajaan, sistemnya kekerajaan, dinasti. Itu dulu Pak, sampai hari ini. Makanya mohon maaf ketika kasus Sudan misalkan, kita ambil contoh kasus Sudan misalkan. Itu negara-negara Arabnya justru mereka bahagia atas hancurnya Sudan. Padahal sama-sama Muslim, sama-sama Muslim. Sebagian negara Arab yang ikut campur dalam urusan ini berasa bahagia Pak. Pertanyaannya apa masalah mereka? Imankah atau apakah? Ada unsur, ada kelompok di belakang mereka yang kemudian sengaja membenturkan mereka. Apa sebab?
Sebabnya satu saja Pak, sumber daya alam. Kita ambil contoh yang lain, Iran. Pertikaian Iran itu disebabkan sumber daya alam. Yang membuat Saudi hari ini begitu megah, apa sebab? Sumber daya alam. Yang membuatkan Dubai seperti ini, sumber daya alam. Semua Pak, sumber daya alam. Pertanyaannya, apakah Eropa punya sumber daya alam? Tidak. Semua sumber itu ada di negara Arab. Mulai dari minyak itu, emas itu. Kita ambil contoh negara Republik Indonesia. Dulu kita ini punya emas. Duit kita saja, uang kertas kita saja, dulu backupnya emas. Setelah emas habis dikikis, ganti perak. Perak pun habis, diganti timah. Berubah duit koinnya. Yang tadinya 1995 terakhir, itu pakai masih ada campuran emasnya, berubah menjadi perak. Dari perak berubah menjadi yang sekarang. Mana duitnya? Nggak bawa pula lagi. Duit ada. Kita ambil contoh ya Pak Ibu ya. Tidak ada lagi backupan Pak. Tidak ada lagi. Jadi kalau uang kita nih sekarang rusak, ya rusak habis. Selesai. 500 rupiah. Dulu, masih Bapak Ibu masih ingat kan? 1990, ada tanggalnya di belakang. Ada tahunnya besar. 1995. Bisa buat apa? Bisa buat cincin emas. Rame pada saatnya, pada masanya. Jadi yang pernah itu berarti dah tua betul itu. Orang yang hidup, ya Bang Jidin merasakan itu. Nampak tuanya berarti kan? 1900. Itu di backup Pak. Apa yang terjadi? Mohon maaf Pak. Kerakusan yang terjadi. Kerakusan mereka tampakkan. Habis Pak. Emas diambil mereka. Ambil. Yang ambil menikmati bukan kita. Yang menikmati orang lain. Pada masa kapan itu Pak? Semenjak dimulainya penjajahan pada masa Portugis, Belanda, kemudian Jepang. Indonesia tidak pernah menikmati hasil emas itu sendiri sampai hari ini. Kira-kira berat gitu Pak. Nah sekarang poin kita adalah Pak, apa yang menyebabkan kehancuran satu negeri? Sebenarnya sederhana Pak, kerakusan dan keangkuhan dan kesombongan. Mengapa negara-negara yang dahulu pernah terjadi pada masanya, mengapa pada saat itu seperti Turki Utsmani di akhir kepemimpinan, mau tidak mau Turki Utsmani disetir Pak. Oleh siapa? Oleh Eropa. Kenapa disetir oleh Eropa? Karena mohon maaf, ketika itu Turki Utsmani punya hutang yang melimpah dan tidak bisa mengatasi hutang tersebut. Kenapa Pak? Karena kepemimpinannya, karena masyarakatnya, karena kerajaannya, orang-orang di atas sudah menikmati. Apa yang mereka nikmati? Mohon maaf Pak, ini pada masanya Turki Utsmani. Pada masa itu yang di atas ini sudah merasakan nikmatnya, kemegahan nikmatnya semua. Tapi mereka lupa, yang mereka nikmati hasil daripada apa yang mereka miliki. Hasil bumi mereka yang dinikmati oleh kaum Eropa yang diberikan kepada mereka. Apa yang terjadi Pak? Turki Utsmani runtuh Pak, dikuasai oleh negara asing pada saatnya. Runtuh Turki Utsmani dalam perang dunia yang pertama. Turki Utsmani tidak berkutik, Inggris merajalela. Apa yang terjadi? Dampaknya bukan hanya pada Turki Utsmani Pak, dampaknya kepada Islam menyeluruh Pak. Apa yang terjadi? Islam semua mereka rubah Pak, kacamata mereka rubah. Yang tadinya berbau agama mereka hilangkan. Bukan hanya hilang Turki Utsmani, bukan hanya hilang, semua mereka hilang ya Pak. Ini poin penting Pak, yang harus kita menjadikan perhatian bagi kita, bahwa tujuan mereka bukan hanya sekedar ekonomi, tapi lebih daripada itu. Semua mereka ambil, termasuk urusan agama pun akan mereka habisi. Tapi tujuan mereka adalah ekonomi. Setelah ekonomi semua. Bayangkan Pak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kerakusan yang dilakukan, yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu pada masanya. Mereka yang menjual negara mereka demi kepentingan mereka. Ini yang menjadi poin kita hari ini Pak, adalah yang kita khawatirkan, terjadinya penggadaian terhadap kedaulatan kita akan yang kita miliki. Artinya karena kerakusan, karena keangkuhan, karena kesombongan mereka pada masa itu. Para pejabat-pejabat pada masa Turki Utsmani, mereka menikmati hidup yang mewah,
selalu mendapatkan dalam kontrak kerjasama, mereka mendapatkan lebih, semua Pak mereka megahkan Pak. Tapi mereka nggak tahu di balik itu semua mereka meruntuhkan negara Turki Utsmani disebabkan karena diri mereka sendiri. Mereka gadai negara mereka yang pada akhirnya mohon maaf negara Turki Utsmani ketika itu tunduk di hadapan para Eropa, kalah dalam Perang Dunia Pertama Pak. Tak bisa berkutik Pak. Akhirnya apa? Hutang melimpah. Mohon maaf Pak, ketika hutang sudah melimpah, tidak bisa membayar, apa yang akan kita lakukan? Menggadaikan negara. Menggadaikan negara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pertanyaannya adalah, apa sebab? Kita kembalikan, kita runut secara mendasar. Satu sebabnya, hilang arahnya para pemimpin. Yang kedua, hilang arahnya rakyat. Apa sebab? Sebabnya adalah kerakusan, keangkuhan. Pertanyaannya, apakah Turki Utsmani tidak punya sumber daya alam? Punya. Bahkan mohon maaf, Turki Utsmani sudah membangun rel kereta api dari Turki sampai ke Hijaz, Mekah. Lewat Pak, melalui India. Pertanyaannya, pendapatan dari situ sudah besar atau belum? Besar. Mekah, Madinah siapa yang punya ketika itu? Turki Utsmani. Yang mengelola siapa? Turki Utsmani. Apa yang dilakukan oleh Saudi sekarang? Kira-kira yang dilakukan oleh Saudi sekarang apa? Pendapatan dari haji dan umroh saja berapa banyak? Melimpah ruah Pak. Tapi mengapa tetap merasa berkekurangan? Ada sebab? Ada. Apa sebab? Kerakusan dan keangkuhan. Maka pada saat itu Pak, Turki Utsmani, apa yang terjadi? Gaya hidup berubah. Sedikit demi sedikit agama mulai hilang. Mulai tidak lagi dijadikan sandaran. Kalaulah satu negara sudah tidak menjadikan agama sebagai sandaran, maka yang terjadi apa? Hilang arah. Apa maksudnya? Pemisahan antara agama dengan negara. Apa yang terjadi? Manusia yang tidak beragama, pemimpin yang tidak beragama, hilang arah. Apa yang disebut dengan hilang arah? Mereka tidak lagi menjadikan agama sebagai sandaran. Apa yang terjadi? Apa yang dampaknya? Dampaknya adalah tidak ada namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang terjadi Pak? Kerakusan, keserakahan. Itu yang terjadi sekarang. Nah ini yang kita tidak inginkan. Akhirnya apa? Turki Utsmani, semua keluarga-keluarga kerajaan, anaknya disekolahkan Pak ke Amerika. Bukan ke agama. Ke Amerika, ke Belanda, ke Inggris. Menjadi sekuler. Balik ke tanah mereka. Mereka jual akal fikiran mereka. Mereka asingkan agama. Yang terjadi apa? Mereka dihadapkan dengan kondisi yang realita bahwa ekonomi menjadi kekuatan tangguh negara. Sekarang kita lihat Pak, Yaman itu negara kaya atau bukan? Negara kaya atau bukan? Tapi negara Yaman ini apa yang paling mereka kemukakan sampai hari ini, dari dulu sampai sekarang? Agama. Agama. Yaman sangat berpegang teguh dengan agama, sangat. Negara tidak kaya. Tidak kaya Pak. Tapi sampai hari ini negara Yaman selalu berada pada posisi yang selalu membela agama. Ketika Palestina, ketika Yaman dan beberapa kasus-kasus keagamaan yang lain, Yaman selalu berada pada posisi, selalu membantu, selalu pada posisi yang mendukung yang baik Pak. Pertanyaannya apa? Agama. Dan apa yang kita rasakan? Mereka, mohon maaf kita ambil contoh Pak, sekalipun secara ekonomi mereka lemah, tapi mereka punya harga diri. Apa harga diri mereka? Agama. Kita butuh itu Pak. Negara kita ini kuat, besar, sumber daya alamnya banyak Pak. Tapi mohon maaf, manusia-manusia yang rakus juga banyak. Eksploitasi semua Pak. Eksploitasi alamnya dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh perorangan dan perkelompok. Pertanyaan kita adalah, rakuskah atau serakahkah? Rakuskah atau serakahkah? Sampai ada negara dalam negara, itu kira-kira rakuskah atau serakahkah itu? Rakuskah atau serakahkah itu? Ini poin penting bagi kita. Maka pertanyaan kita hari ini adalah, apakah kehancuran negara-negara terdahulu, negeri-negeri terdahulu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran,
akan terjadi kepada negara-negara tertentu disebabkan karena kerakusan mereka. Apakah kehancuran Turki Utsmani akan dialami oleh negara-negara yang serupa karena kerakusan mereka, keangkuhan mereka yang menyebabkan diri mereka lemah karena mereka jauh daripada agama. Dulu yang membuat Turki Utsmani ini kuat bukan karena sumber daya alamnya, bukan Pak, karena keagamaannya, karena integritasnya, karena loyalitasnya kepada agama. Sehingga Erdogan mengembalikan satu hal Pak yang harus kita pahami, politik identitas. Erdogan dengan Fethullah Gulen yang pertama memunculkan kembali politik identitas. Apa politik identitasnya Pak? Agama dan budaya mereka kembalikan. Sehingga mohon maaf, Kemal Atatürk runtuh turun tanpa ada pertumpahan darah. Tanpa ada pertumpahan darah. Maka kemudian diangkat kembali. Kenapa demikian? Konstantinopel Pak bakal hidup kembali. Dan ini tertulis dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Penyebab hancurnya satu negeri, itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Allah dalam Al-Qur'annya, wa in aradna an nuhlika wa idza aradna an nuhlikal qauma, kalau kami ingin menghancurkan satu kaum itu selesai, mudah saja bagi Allah. Disebabkan karena kemaksiatan mereka, disebabkan karena kemungkaran mereka, disebabkan karena keangkuhan mereka. Manusia yang angkuh, manusia yang rakus, itu penyebab daripada kehancuran satu Pak. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kata Nabi dalam satu hadis itu, salah satu penyakit yang akan timbul di akhir zaman adalah at-takatsur wat tanajus fid dunya. Mereka bermegah-megahan. Yang kedua, mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia. Yang selanjutnya at-tabaghut, yang selanjutnya at-tahasud. Mereka saling membenci, mereka saling iri hati dan dengki. Sekarang kita lihat Pak dalam poin yang pertama, at-takatsur. Apa itu at-takatsur? Dalam surat at-takatsur itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Pertanyaannya takasurnya artinya apa, Pak? Bermegah-megahan. Pertanyaannya bermegah-megahan seperti apa? Kita lihat Pak, kita rujuk dalam sejarah. Ketika kita lihat dalam dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan Islam, salah satu penyebab kehancuran negara tersebut adalah salah satu penyebab kehancuran satu dinasti tersebut. Kita ambil kembali kepada dinasti Umayyah. Apa yang terjadi? Bagaimana dinasti Abbasiyah menghancurkan dinasti Umayyah? Satu penyebabnya, sudah ketika itu masyarakat, pemimpin dan para pejabat-pejabat yang ada di dinasti Umayyah, mereka sudah mulai memegah-megahkan diri mereka. Bangunan mereka tinggikan, rumah mereka megah, istana mereka megah. Tapi mereka nggak tahu rakyat mereka dalam keadaan sengsara, Pak. Nggak tahu. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Dinasti Abbasiyah sama. Ketika di akhir kepemimpinan dinasti Abbasiyah, bermegah-megahan. Pertanyaannya adalah, dinasti Umayyah di akhir kepemimpinan, jauh nggak mereka dari agama? Jauh. Apakah para ulama masih hidup? Masih. Tapi mengapa? Karena mereka tidak berdaya. Karena para pejabat, para pemimpin, para umara lebih haus kekuasaan, lebih haus dengan harta dan dunia. Yang kedua, dinasti Abbasiyah sama. Dinasti Abbasiyah sebab keruntuhannya salah satunya adalah cinta terhadap dunia. Bagaimana dengan Andalusia? Sama. Cinta terhadap dunia. Kita kembalikan kepada sejarah. Sejarah kita ada. Kita punya sejarah. Islam boleh melirik kepada sejarah. Sekarang pertanyaannya kita kembalikan kepada poin yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk kalian kelola, biar masyarakat ini bisa hidup sejahtera. Pertanyaannya adalah, dengan apa? Dengan keadilan. Ini poin pentingnya Pak. Jadi Allah kasih sumber daya alam dikelola oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kesejahteraan, kata Allah. Pertanyaannya, bagaimana biar sejahtera? Bagaimana mengelola biar bisa sejahtera? Harus mengelola dengan keadilan. Maka dalam istilah kedaulatan itu ada kedaulatan rakyat, kedaulatan negara. Bisa dipahami ya Pak ya? Kedaulatan hukum. Setidaknya ada 4 kedaulatan Pak. Kita ambil satu-satu. Kedaulatan rakyat. Apa maksud kedaulatan rakyat itu?
Paling tidak makna sederhananya adalah kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Pertanyaannya bagaimana kalau kekuasaan di tangan rakyat itu? Seharusnya itu yang dimiliki. Harusnya negara kita ini suara terkuat itu suara rakyat. Suara rakyat kata mereka. Artinya apa? Rakyat harusnya bisa lebih berkuasa karena mereka yang memilih para penguasa. Artinya apa? Artinya ketika rakyat memilih seorang pemimpin, berarti rakyat menginginkan kesejahteraan dari tangan para pemimpin-pemimpin yang dipilih dengan cara manajemen keadilan. Kita ambil contoh yang lain. Persoalan kedaulatan hukum misalkan. Harusnya ada unsur keadilan yang tidak boleh kita lupakan. Kejadian ini sama Pak pada masa terdahulu. Pada masa terdahulu keadilan pada masa dinasti Abbasiyah, keadilan tidak lagi berpihak kepada masyarakat lemah. Keadilan berpihak pada orang-orang yang punya kekuasaan. Artinya apa? Mulai terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan ini yang paling berbahaya, penyimpangan keadilan. Keadilan hanya berpihak kepada mereka para penguasa, tapi tidak berpihak kepada para rakyat biasa. Dan ini masalah. Dan poin pentingnya bagi kita adalah bagaimana kita bisa membangun formulasi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, jadikan Islam sebagai sandaran agama. Yang kedua, kembalikan nilai-nilai agama, berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Yang ketiga, harus membangun atau manajemen negara ini bukan hanya karena kecerdasan, tapi dikembalikan kepada agama. Artinya pemerintah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam membangun negara. Itu tujuan dibangunnya Majelis Ulama Indonesia. Agar apa? Agar pemerintah tidak keluar jalur daripada syariat. Sekarang mohon maaf kalau kasus korupsi menjadi biasa. Kalau kasus eksploitasi ketidakadilan menjadi hal biasa, maka mohon maaf Pak, yang kelak akan terjadi di akhir kalau ini kita biarkan, dibiarkan, setiap kelompok akan mengklaim bahwa pulau tersebut punya saya, bahwa daerah tersebut Morowali punya saya, bahwa Riau punya saya. Riau punya kelompok sini, yang di sono pulau di sono punya kelompok tertentu, yang di sana di Ambon, di Maluku, di mana-mana punya kelompok tertentu. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perperangan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu yang terjadi. Kita ambil contoh sederhana. Kasus yang melibatkan antara Yusuf Kala dengan siapa Bang? Lipo. Ini kasus ini. Perebutan kekuasaan dan lahan. Perebutan kekuasaan. Lahan. Coba. Kita masyarakat hanya bisa menonton Pak. Kita masyarakat hanya bisa menonton. Mereka yang kelak terjadi di akhir adalah kerakusan dan keserakahan yang dibangun oleh manusia. Kelak inilah yang menyebabkan kehancuran kita Pak. Pertanyaan kita adalah bagaimana sikap kita seorang muslim? Satu, sikap kita Pak. Yang pertama adalah kita sebisa mungkin tetap memberikan yang pengetahuan kita melalui kritikan yang terbaik. Kemana kita mau melewatinya Pak? Kemana kita berikan? Kepada para tokoh-tokoh yang suaranya bisa sampai ke pusat Pak. Harus Pak, harus. Kita ambil contoh Riau. Riau ini Pak kaya. Riau ini kaya. Kita ambil contoh di Siak. Apa di Siak itu Pak? Di Siak itu apa? Sumber daya alamnya apa? Apa Bang Didi sumber daya alam di Siak itu? Gas Pak. Siapa yang punya? Yang punya tempatnya Riau. Yang menguasai siapa? Yang diberikan ke kita berapa? Ini kan menjadi poin kita Pak. Yang diberikan ke kita berapa? Itu kan menjadi poin bagi kita. Artinya adalah sumber daya alam ini sedikit saja diberikan kepada kita, maka akan bisa merubah. Pertanyaannya adalah
dieksploitasi di sini, dibawa ke sana, dikembalikan ke sini hanya segelintir dari sekian. Ya ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf. Sumber daya alam kalau dikelola dengan cara yang baik, tapi wajib harus ada keadilan. Karena dasarnya iqsid, adil. Kalau tidak ada keadilan, selesai. Makanya kata para ulama, salah satu sandaran kesejahteraan itu adalah keadilan. Pemimpin kalau tidak bisa adil, selesai. Istilah kata, ada seorang suami punya istri dua. Maka apa ya salah satu syarat? Tidak usah senyum bang. Kalau tidak sanggup tidak usah. Jadi seorang suami punya istri dua. Kira-kira bagaimana cara dia manajemen istri yang dua ini? Dua baru nih, bukan banyak nih, dua cuman. Apa yang paling penting disampaikan oleh Al-Quran? Dalam Al-Quran itu apa yang paling penting menjadi poin utamanya? Adil. Salah satu sandaran keimanan itu adalah adil. Poin keimanan itu adalah adil. Pertanyaannya, bisa nggak diadil di antara dua ini? Saya tanya Bapak Ibu, bisa nggak seorang laki-laki adil di antara kedua ini? Dan mungkin nggak ada terjadinya ketidakadilan itu? Sangat mungkin sekali. Pertanyaannya adalah, apakah dia tidak tahu bahwa mungkin satu saat nanti dia bakal tidak adil? Tahu Pak. Hanya saja perlu ada manajemen yang baik agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara satu dengan yang lain. Itu yang harus dilakukan. Makanya Pak, mohon maaf, sandaran kata para ulama adil. Kalau pemimpin bisa menegakkan keadilan, kalau pemimpin tidak takut dengan manusia, kalau pemimpin hanya takut kepada Allah, kira-kira adil nggak tuh? Adil nggak Pak? Kalau pemimpinnya takut sama Allah. Kalau pemimpin takut kepada Allah dan berani mengambil agama sebagai sandaran, kira-kira keadilan itu ada atau tidak? Ada. Jangankan negara dalam negara, korupsi saja dibasmi, hukum aja berlaku. Itu kalau seandainya adanya keadilan. Mungkin tidak akan menggadaikan kedaulatan. Jangankan menggadaikan kedaulatan, para pelaku kriminal saja bisa diadili kalau dikembalikan kepada tujuan utama, adil, menciptakan keadilan. Pertanyaannya adalah, bagaimana menciptakan keadilan itu? Dikembalikan kepada pemimpin yang mengerti agama. Yang kedua, tidak sombong dan angkuh. Itu yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pemimpin Pak, pemimpin. Tapi ketika bertanya soal agama, Umar bin Khattab panggil Ali bin Abi Thalib. Ali, tolong bantu aku jawab pertanyaan orang ini. Aku tidak ngerti. Tapi kalau urusan gelut, cuma 3 orang, kurang kata dia. Sampai Umar bin Khattab datang bilang begini sama para pendeta itu. Kalian datang berapa orang? Bertiga. Mau ngapain? Mau nanya tentang Islam. Oleh Umar bin Khattab, ya silakan tanya. Diberikan pertanyaan Pak, diberikan pertanyaan kepada Umar bin Khattab. Dijawab sama Umar bin Khattab. Kalau urusan beginian, ini ada yang ahli gitu. Bukan saya. Dipanggil Pak Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau urusan gelut, kalian ini cuma 3 orang, kurang kata dia. Ditantangnya Pak, kalau cuma 3 orang kurang kata dia. Tapi kalau kalian rame-rame, ayo, itu kalau gelut. Tapi kalau tanya agama, ada yang lebih ahli. Dipanggil Ali bin Abi Thalib Pak. Selesai sama Ali, nggak sampai 10 menit selesai pertanyaannya Pak. Dijawab sama Ali. Masuk Islamnya orang bertiga nih. Artinya Pak, pemerintah pasti punya kekurangan kan? Punya Pak. Pejabat, pemimpin pasti punya kurangnya Pak. Artinya kalau pejabat kalau pemimpin mau menurunkan egonya, mereka selalu bekerja sama. Ini komunikasi Pak. Tercipta Pak, sangat tercipta sekali. Ini yang dipentingkan Pak. Sehingga mohon maaf ketika Umar bin Khattab ingin mengeksekusi sesuatu yang dikembalikan kepada agama, yang selalu dipanggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Apakah Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi panglima, bukan panglima perang, menjadi anggota dalam berperang, salah satu pemimpinnya adalah anak muda. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kata Abu Bakar kepada pemuda tersebut yang dipilih, saya lupa namanya, yang dipilih oleh Abu Bakar,
Kata Abu Bakar kepada pemuda tersebut, Anda hari ini menjadi pemimpin panglima perang. Abu Bakar seorang khalifah, Nabi sudah wafat, seorang khalifah. Abu Bakar jalan kaki, panglima perang tadi disuruh naik kuda, Pak. Disuruh naik kuda. Kata pemuda tadi, ya ndak enak, Pak, ndak enak, khalifah, saya turun saja. Ndak usah, engkau hari ini pemimpin kami. Bayangkan, Pak, seorang Abu Bakar, seorang khalifah, jalan di tanah demi menghormati seorang pemimpin panglima perang yang dia pilih sendiri. Artinya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini konteksnya adalah ego, kesombongan, keangkuhan yang diturunkan. Turunkan ego, bangun kerjasama yang baik. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi. Nabi tidak langsung membumi hanguskan kaum Yahudi, tidak, Pak. Diajak oleh Nabi duduk bareng, yuk para pemuka tokoh-tokoh duduk. Terbangun piagam Madinah. Nabi menyatukan, Nabi mengumpulkan mereka. Nabi satukan dalam piagam Madinah. Itu bukti contoh nyata. Nabi ajak komunikasi. Apa yang terjadi, Pak? Kata Nabi, kalau kita mau sejahtera, kalau kita mau bahagia, mau aman, kita harus saling memahami. Yang Yahudi, kalau Anda punya masalah, nanti hukumnya pakai agama Yahudi. Kalau Anda Nasrani, hukumnya pakai Nasrani. Kalau Islam, pakai hukum Islam. Kata Nabi, dalam hukum kemanusiaan, dalam hukum sosial, tidak ada yang berbeda, semua sama. Kalau mencuri, potong tangan, sama semua. Begitu, Pak. Artinya keadilan Nabi ciptakan. Nabi tak pandang bulu. Termasuk kata Nabi, kalau anakku yang maling, aku yang potong tangan. Nabi langsung yang turun, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah karakteristik Nabi ini dijadikan sandaran? Apakah karakteristik para sahabat sebagai seorang pemimpin dijadikan sandaran bagi seorang pemimpin hari ini? Itu yang menjadi poin kita. Maka mohon maaf, Pak, jangankan eksploitasi, jangankan negara dalam negara, kalau hanya sekedar maling, mencuri, korupsi, kalau diterapkan hukum potong tangan dan keadilan, saya yakin, Pak, tak ada istilah kapling laut dan tidak ada istilah kapling kapling pulau. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Cuma pulau saja. Tidak ada. Tapi dikembalikan lagi. Hilangnya arah kita hari ini, hilangnya agama, hilangnya, dipisahkannya agama dari negara, dipisahkannya agama dari politik, dipisahnya agama dari masyarakat. Inilah yang menjadi poin, Pak, sebab lemahnya kita hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita melihat bahwa benih-benih kehancuran itu mungkin nampak, tetapi kita berdoa kepada Allah. Salah satu sikap seorang mukmin terhadap kondisi yang hari ini kita alami, yang pertama, kuatkan pemimpin kita dengan doa kita. Selalu kita doakan mereka semoga tetap menjadi yang terbaik. Karena salah satu kelemahan kita hari ini adalah kita tak pernah mendoakan para pemimpin kita. Bahkan kita cuma bisa mencaci dan memaki. Yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah. Jika memang kehancuran itu akan nampak dan kekacauan sudah mulai terjadi, kemungkaran di mana-mana. Salah satu sebab kehancuran satu negeri adalah tersebarnya kemungkaran tersebut. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita dalam keimanan. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tetap menyuarakan kebenaran meskipun di tengah orang-orang yang buta akan kebenaran. Kenapa demikian? Karena kalau bukan kita yang menyuarakan kebenaran, terus siapa yang akan menyuarakan kebenaran? Kalau semua manusia sudah menutup mata daripada kebenaran, siapa yang mau membuka matanya demi kebenaran? Enggak ada. Yang terjadi hari ini, tutup matanya manusia akan kesalahan-kesalahan itu yang menyebabkan mereka semakin tersebar luasnya. Jadi dampak dari perbuatan terdahulu, ya kita yang harus merasakan itu. Maka salah satu yang harus kita lakukan, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun itu pahit. Artinya sekalipun kelak akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, ya itu mungkin adalah bentuk perlawanan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ditutup oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalau
walau amana ahlal qura, kalau meskipun ahlul kitab, meskipun orang-orang ahlul kitab itu beriman, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun, kata Allah. Sebagian di antara mereka beriman, tapi sebagian besar di antara mereka akan fasik. Jadilah orang-orang yang tetap istiqamah dengan keimanan meskipun hanya sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit itu adalah kita. Mudah-mudahan negara kita ini bisa tetap aman. Dan kita berdoa kepada Allah semoga para alim ulama yang berada di sekitar para pemimpin dan pejabat ini, mereka membisikkan mereka untuk tetap istiqamah dalam keadilan, menjadikan agama sebagai sandaran, selalu membangun komunikasi dengan para alim ulama. Dan udah saatnya Majelis Ulama Indonesia untuk turun tangan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan negara yang kian hari kian rumit. Dan kita sebagai masyarakat tidak lagi bisa diam atas ketidakadilan, tidak lagi bisa diam atas kezaliman dan kemungkaran. Artinya kita semua punya peran untuk bisa membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan cara kita masing-masing bersatu bersama. Insyaallah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khazal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikina a'da'aka 'ada ad-din. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila ya rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.